Benteng terakhir tubuh dari horor pandemi COVID-19 adalah imunitas. Cegah corona, jaga imun tubuh. Minum herbal tetes soman untuk daya tahan tubuh optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ferdiana dalam acara Sehat Bersama Herbal Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang hasil uji menjawab keraguan khasiat. Dan tentu saja saya juga ditemani oleh beberapa narasumber hari ini, yaitu ada Bapak Yamin Lahai, SSI Apoteker, yaitu beliau adalah Direktur PT Harvest Gorontalo Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Yamin. Selamat pagi Mbak Nana. Ya, selamat pagi ya Pak ya. Dan kemudian ada di samping saya di studio kami yaitu Bapak Igusti Bagus Diana Virgo MSC Apoteker. Beliau adalah General Manager Operation. Apa kabar Pak hari ini? Baik Mbak Nana. Baik ya Pak ya. Dan kemudian di line Zoom kami kembali ada juga Profesor Dr. Zulis Ikawati, PhD Apoteker, Guru Besar dari Universitas Gadjah Mada. Halo, apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita bahas tema kita kali ini, saya juga akan sedikit memberikan review untuk Anda bahwa jamu atau herbal sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia. Banyak orang yang meyakini bahwa jamu memiliki berbagai manfaat kesehatan untuk tubuh. Namun, klaim tersebut masih membutuhkan bukti dan juga penelitian klinis lebih lanjut. Minimnya bukti ilmiah terkait manfaat jamu dan juga obat herbal membuat pengobatan dengan bahan tradisional ini kerap terlupakan. Nah, menurut Koordinator Rumah Riset Jamu Badan Penelitian dan juga Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, yaitu Dr. Danang Ardianto, benar adanya bahwa jamu atau obat herbal masih sedikit dipercaya khasiatnya, terutama dari kalangan dokter. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita saksikan dulu VT berikut ini. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan terus mendorong saintifikasi jamu agar bisa memenuhi persyaratan uji klinis di lembaga yang berwenang sebagai upaya melestarikan berbagai jenis jamu di masyarakat. Dalam pengembangan jamu tradisional, terpilah menjadi dua, yaitu jamu komunitas untuk kebugaran dan jamu untuk pengobatan. Jamu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan menurut data riset kesehatan dasar Riskesda tahun 2013, sekitar 60% penduduk Indonesia yang berumur lebih dari 15 tahun pernah minum jamu. Selain itu, 95% dari mereka yang minum jamu merasakan manfaatnya. Karena itu, pemerintah melaksanakan program pendekatan ilmiah untuk jamu, yaitu penelitian berbasis pelayanan kesehatan yang mencakup pengembangan tanaman obat menjadi jamu yang terbukti secara ilmiah. Nah, hal tersebut menjadikan bahwa hasil uji akan menjawab semua keraguan khasiat jamu. Ya, itu tadi adalah VT kita dan kita juga masih membahas soal hasil uji menjawab keraguan khasiat seperti VT kita tadi ya. Pemirsa, sebenarnya memang herbal atau jamu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, di line Zoom kami sudah ada Bapak Yamin, Direktur PT Harvest Gorontalo Indonesia. Halo Pak Yamin. Halo Mbak Nana. Ya, oke Pak Yamin. Pak, HGI kan sebagai produsen jamu asli Indonesia ya Pak ya. Oke, nah sebenarnya apa yang selama ini Bapak rasakan saat memang produk jamu ini ternyata memang masih diragukan khasiatnya oleh praktisi kesehatan? Bagaimana Pak? Ya, kalau bicara dengan persoalan dengan penggunaan jamu di praktisi kesehatan, memang ada beberapa praktisi yang memang sudah konsen di pengobatan jamu. Akan tetapi umumnya memang jamu kita belum terterima di praktisi kesehatan.
persoalannya adalah memang kita bisa yang selama ini oleh para ahli sudah mengulas tentang kenapa jamu ini belum bisa digunakan secara lumrah di praktisi kesehatan. Yang pertama memang dasar ilmiahnya, evidence base-nya masih kurang. Yaitu yang memang kita bisa sadari bersama bahwa banyak jamu-jamu yang beredar ini kajian ilmiahnya masih sangat kurang. Yang kedua, bahwa memang pola pendidikan di Indonesia belum memberi ruang untuk bagaimana orang yang bisa praktisi kesehatan kita konsen di bidang penggunaan bahan alam dalam hal ini jamu. Kita tidak seperti yang ada di India, seperti pola-pola Ayurveda yang dikembangkan di India, kemudian juga di Cina dengan mereka membuka jalur-jalur medis, pendidikan kedokteran timur atau kedokteran tradisional. Nah, kalau misalkan pola atau jalur ini terbentuk, maka akan muncullah praktisi-praktisi kesehatan yang memiliki pengetahuan tentang penggunaan bagaimana menggunakan dan bagaimana menggunakan obat tradisional. Nah, di kita ini belum ada di situ, sehingga memang semangat kembali back to nature, kemudian semangat menggunakan jamu, semangat menggunakan bahan alam itu masih sukarela saja. Jadi belum ada programnya ke sana. Jadi itu yang kendala sampai kemudian jamu ini memang masih sebagai alternatif. Kira-kira itu. Oke, baik. Berarti polanya harus terbentuk terlebih dahulu ya, Pak ya? Maaf, kurang. Gimana, Mbak Nana? Iya, berarti polanya atau yang tadi Bapak jelaskan program-programnya harus terbentuk terlebih dahulu agar praktisi kesehatan juga semakin percaya dengan pengobatan herbal. Iya, benar. Jadi harus komprehensif dari sisi misalkan dari sisi kebijakan di pemerintah, itu tadi menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang mengarah ke situ, kemudian promosi dari pemerintah terhadap penggunaan jamu itu sendiri bukan hanya sekedar himbauan. Kalau misalkan, ini kan sudah beberapa jamu-jamu atau obat fitofarmaka yang sudah memiliki uji klinis, tapi sangat jarang sekali itu masuk di listnya ASKES. Nah, ini memang kebijakan-kebijakan ini yang memang harus dikaji secara komprehensif. Benar ya Pak ya. Nah, kalau tadi Pak Yamin juga mengatakan ada uji klinis juga, atau berarti ada uji ilmiahnya juga gitu ya Pak ya. Nah, Bapak sebagai produsen dari berbagai produk di PT HGI, nah HGI sendiri memang sudah melakukan berbagai uji nggak Pak untuk mendukung klaim dan juga khasiatnya? Iya, kalau kami itu kalau soal uji ya memang uji mutu itu rutin setiap lakukan. Kemudian kami juga sudah uji secara toksisitasnya, uji LD50-nya ya. Kemudian kemarin kita hanya uji khasiat. Jadi uji khasiat yang kemarin kerjasama dengan Prof. Sulis. Nah, tapi memang itu uji tersebut tidak mengikuti pola-pola atau prosedur yang ditetapkan oleh Badan POM, karena memang pada saat itu kontrak kami saya hanya ingin memastikan saja bahwa klaim-klaim testimoni tentang menurunkan kadar gula darah ini apa benar, sehingga secara moralitas bahwa kami sebagai profesi apoteker itu minimal ada dasarnya lah gitu. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Berarti tapi uji yang sudah dilakukan PT HGI juga pastinya kan bisa menjadi nilai plus juga ya Pak ya untuk produk dari PT HGI. Oh ya, yang jelas punya nilai produk plus, tapi memang tidak memiliki aspek legitimasi di mata regulasi Badan POM karena tidak melalui jalur itu. Akan tetapi
hasilnya ya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena orang yang ahlinya, tenaga ahli yang melakukan riset ini, bukan kami. Baik Pak, saya ingin ke Pak Diana Virgo dulu ya Pak ya. Oke, kalau tadi kan memang dijelaskan ternyata memang di masyarakat Indonesia sebenarnya dari dulu sudah mengkonsumsi jamu ya Pak ya. Cuman kan kalau bisa dilihat lagi sekarang ini banyak sekali jamu-jamu yang beredar tanpa ada BPOM-nya atau sesuatu hal yang jelas gitu ya Pak ya. Walaupun sebenarnya produk herbal tersebut memang harus bersaing dengan obat atau suplemen yang berbahan kimia juga. Nah, kalau menurut Bapak sebenarnya uji apa saja sih Pak yang memang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap jamu atau herbal? Oke, baik Mbak Nana. Untuk uji-uji yang harus dilakukan memang seperti di obat kimia, jadi ada beberapa uji yang harus dilakukan. Jadi untuk melihat suatu produk itu bermutu, kita punya 3 komponen ya, namanya aman, yang kedua berkhasiat, yang ketiga bermanfaat. Nah, untuk menguji bahwa suatu obat itu aman, kita perlu pengujian-pengujian yang namanya uji toksisitas. Nah itu kita ujikan secara preklinis namanya. Biasanya dengan menggunakan hewan coba, nanti dilihat apakah produk kita itu toksik atau tidak, apakah akan memberikan efek samping atau tidak. Dari situ kita akan bisa melihat apakah produk kita aman atau tidak. Yang kedua, apakah produk itu berkhasiat. Nah seperti tadi disampaikan Pak Yamin kan sudah ada pengujian untuk khasiat obat. Itu bisa dari mutu produk sendiri ataupun secara preklinis, kita coba juga di hewan maupun nanti di manusia. Apakah produk kita itu berkhasiat atau tidak. Yang ketiga adalah bermanfaat. Bermanfaat di sini dilihat juga dari uji klinis di manusia. Nah ini ada tahapannya, ada fase 1, 2, 3, dan 4. Sampai nanti produk diedarkan pun kita tetap akan melihat pengujiannya. Apakah produk itu bermanfaat untuk masyarakat atau tidak. Ataukah nanti malah efek sampingnya yang lebih banyak, sehingga produk kita harus di-recall kembali. Jadi uji-uji seperti itu yang mesti dilakukan suatu produk agar bisa diterima oleh praktisi kesehatan dan masyarakat. Baik. Jadi memang uji-uji tersebut penting ya Pak ya. Kalau selama ini dari Bapak sendiri melihat, apakah memang produsen herbal ini sudah semakin sadar untuk melakukan hal tersebut? Ya, selama belakang ini ya, saya lihat sih mulai bangkit lagi untuk membuktikan bahwa produk-produk mereka bermanfaat dan aman dan berkhasiat. Pengujian-pengujian sekarang mulai banyak dilakukan. Sulit tidak sih Pak untuk melakukan hal tersebut sebenarnya? Prosedurnya seperti apa? Iya, kalau sulit tidaknya memang sangat tergantung dari produknya sendiri ya. Kalau misalnya untuk produk yang sudah lazim gitu, yang common gitu ya, kita udah punya standar-standarnya. Kalau di BPOM ataupun di Menkes itu ada namanya Materia Medika Indonesia atau Farmakope Herbal Indonesia. Kita bisa mengacu ke situ. Kemudian untuk standar-standar di uji preklinis, uji klinis itu sudah ada guidance-nya juga. Kita bisa mengikuti dari situ. Tapi kalau yang memang produknya baru, bahannya baru, nah itu yang perlu kita kembangkan lagi. Uji apa yang bisa dilakukan untuk membuktikan produk tersebut. Dan kita juga mesti mencari metodenya, kemudian mencari pembandingnya. Nah itu yang mungkin tingkat kesulitannya lebih tinggi. Berarti memang tadi ada 3 unsur yang penting ya Pak ya. Kalau tadi menurut Bapak yang penting itu adalah aman terus juga berkhasiat dan juga bermanfaat. Benar banget. Jadi tidak asal keluar aja di pasaran. Benar ya Pak sekali. Ya. Baik. Dan kalau tadi kita ke Pak Diana, sekarang kita ke Prof Zulis. Halo Prof. Halo Mbak Nana. Prof, ada yang ingin saya tanyakan nih Prof ya, sebagai seorang peneliti ya Prof ya. Biasanya apa sih Prof yang memang dilihat dan juga harus dimiliki oleh produk herbal agar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi kalau obat herbal di Indonesia, kita tahu ada 3 kategori sebetulnya. Yang pertama adalah kategori jamu. Kemudian yang kedua adalah obat herbal terstandar, kemudian yang ketiga adalah fitofarmaka. Tentu saja masing-masing kategori ini memiliki perbedaan persyaratan terkait dengan bukti-bukti yang harus disampaikan untuk mendapatkan kepercayaan. Jadi pertanyaannya kan bagaimana supaya mendapatkan kepercayaan. Benar. Kayak jamu itu kan biasanya berdasarkan riwayat empirik. Jadi jamu itu biasanya berangkat dari
pemakaian tradisional di masyarakat yang kemudian sudah bertahun-tahun, kemudian sehingga efikasinya, keamanannya itu sudah terbukti dari pemakaian di masyarakat. Karena selama ini nggak pernah tuh makan jamu, katakanlah mungkin sebut saja misalnya kunir asem kalau di Jawa ya, karena saya di Jawa nih. Kunir asem dari zaman nenek moyang udah diminum dan aman-aman aja. Nah, dari situ kemudian bisa didaftarkan misalnya tanpa harus menggunakan uji keamanan, karena keamanannya sudah terbukti secara empirik. Ya, kemudian secara efikasinya atau khasiatnya juga terbukti secara empirik saja gitu, bahwa kunir asem nih biasanya misalnya untuk katakanlah untuk ibu-ibu atau remaja yang lagi menstruasi biasanya akan memperlancar, itu biasanya khasiat semacam itu dibuktikannya secara empirik dan bertahun-tahun begitu. Untuk seperti itu maka tidak diperlukan bukti-bukti secara preklinik ya, jadi dari berdasarkan empirik saja. Tetapi kemudian kalau kita masuk pada kategori kedua yaitu herbal terstandar, obat herbal terstandar atau OHT, maka sudah harus didukung dengan preklinik ya, tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya termasuk Pak Yamin juga, bahwa uji toksisitas yang membuktikan keamanan, kemudian uji efikasi ya secara preklinik ya dengan menggunakan hewan uji yang sesuai untuk membuktikan efektivitasnya. Nah, seperti itu sudah cukup ya, dan kemudian kalau sudah didaftarkan di Badan POM, dievaluasi, dan kemudian jika sudah mendapatkan nomor izin edar, artinya sudah lolos evaluasi ya, itu mestinya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat juga. Nah, kemudian yang tingkat yang ketiga yaitu fitofarmaka. Nah, kalau fitofarmaka ini yang paling tinggi, di mana buktinya harus berdasarkan bukti klinis pada manusia. Jadi harus uji prekliniknya ada, tentu saja standarnya juga ada ya, jadi standarisasinya pasti ada mengenai produknya. Nah, kemudian ada bukti klinis pada manusia, begitu Mbak. Oke, baik. Berarti kalau untuk selama ini Prof sendiri juga sudah banyak sekali menguji produk-produk herbal di Indonesia ya Prof ya? Iya, nggak banyak sekali sih, beberapa. Oke, biasanya produk yang seperti apa sih Prof? Kebetulan produk Soman ini pernah juga saya ujikan ya waktu itu tahun 2015. Ya. Seperti yang sampaikan Pak Yamin waktu itu adalah kita pengen ngerti nih, membuktikan testimoni dari masyarakat mengenai efek dari obat Soman waktu itu adalah katanya bisa untuk pasien-pasien diabetes begitu. Sehingga kami waktu itu membuktikan saja. Saya sempat menanyakan apakah ini akan menjadi naik dari fitofarmaka, belum gitu ya. Jadi tapi secara saintifik kita sudah melakukan, dan juga kita sudah menyampaikan protokolnya kepada komite etik sehingga mendapatkan kelaikan etik juga. Jadi tidak ada masalah secara etik maupun saintifik. Cuma memang untuk sebagai bahan registrasi, sebagai dokumen registrasi itu belum mencukupi ya, karena memang harus ada persetujuan Badan POM waktu itu, tapi konteksnya bukan untuk diajukan kepada Badan POM. Jadi sebagai bukti mendukung testimoni yang ada, dan hasilnya memang sudah kami mendapatkan bahwa obat Soman ini untuk kadar gula darah puasa bisa menurunkan dengan pemakaian secara teratur 3 bulan, tetapi dikombinasi dengan obat metformin, yaitu adalah obat standar untuk diabetes. Jadi memang bukan sebagai pengganti ya, dalam hal ini konteks penelitian kami, obat Soman ini bukan sebagai pengganti obat anti diabetes, tetapi sebagai pendamping, yang mana dengan didampingi itu bisa meningkatkan, sepertinya akan bersinergi begitu, meningkatkan efikasi dari obat anti diabetesnya. Tetapi memang hanya pada gula darah puasa. Sementara gula darah postprandial kami tidak melihat ada perbedaan efek antara placebo dengan Soman. Demikian juga pada HbA1c, tapi at least tadi pada gula darah puasa. Itu yang Soman ya. Kemudian untuk uji klinik yang lain kami sedang berjalan, ini adalah untuk anti hiperlipidemia dengan suatu produk yang lain. Kemudian juga untuk imunomodulator pada pasien COVID ini juga sedang berjalan. Oke, baik. Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi, dan nanti kita juga akan lanjutkan lagi Pak Diana. Kita break dulu sebelumnya. Sejak 2 pasien positif corona pertama di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran jenis virus baru ini terus meningkat. Pada tanggal 9 Maret, angkanya bertambah menjadi 19 orang. Tanggal 15 Maret, bertambah lagi hingga 96 orang. Tanggal 16 Maret, melonjak menjadi 134 orang. Dan keesokan harinya,
tanggal 17 Maret menjadi 172 orang. Sehari berikutnya, tanggal 18 Maret bertambah lagi menjadi 227 orang. Dan hari ini, tanggal 26 Maret 2020, saat narasi ini kami buat, jumlah pasien COVID-19 menembus angka 893 orang. Kita tidak tahu berapa ambang batas yang sanggup kita atasi. Apa itu virus corona? Coronavirus atau virus corona adalah virus yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Virus ini bisa menyebabkan penyakit yang ringan seperti gejala flu biasa atau flu-like syndrome, hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, kemudian Severe Acute Respiratory Syndrome atau infeksi pernafasan berat yang akut, kemudian juga menyebabkan Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Sejak merebaknya virus corona di Cina pada akhir Januari 2020 dan meluas ke 20 negara lainnya, hingga menyebar ke ratusan negara di dunia, permintaan ekspor produk herbal Tetesoman dipercepat. Pada tanggal 12 Februari 2020, Herbal Tetesoman melepas ekspor perdananya sebanyak 150.000 botol ke 14 negara dari 46 negara tujuan, dengan rencana total ekspor sebanyak 2 juta botol. Herbal Tetesoman adalah produk jamu kategori obat tradisional yang telah direkomendasi oleh BPOM RI sebagai produk kesehatan Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Untuk kesehatan pribadimu dan orang-orang yang Anda sayangi, cegah corona, jaga imun tubuh. Minum Herbal Tetesoman untuk daya tahan tubuh optimal. Halo pemirsa, bersama saya kembali Ferdiana. Tentunya di program Sehat Bersama Herbal Indonesia kita masih membahas soal hasil uji menjawab keraguan khasiat. Kalau tadi menurut Pak Virgo juga mengatakan hasil-hasil uji tersebut sebenarnya sebagai hasil uji yang mendukung juga sebuah produk kesehatan ya Pak ya, agar bisa beredar di pasaran secara aman dan juga bisa dipercaya oleh praktisi kesehatan. Oke, Pak Virgo, kalau tadi Pak Virgo juga mengatakan sebenarnya kategorinya itu ada yang benar-benar unsur yang harus dilihat adalah aman, berkhasiat dan juga bermanfaat ya Pak ya. Nah bicara soal pengujian lab juga, ini kan nggak boleh di lab-lab yang memang sembarangan. Benar ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak sendiri, lab seperti apa sih yang memang hasil dari ujinya memang bisa dikatakan kredibel dan juga bisa dipertanggungjawabkan? Oke, baik Mbak Nana. Jadi seperti di dunia pendidikan kan ada akreditasi gitu ya. Jadi kalau di dunia perlaboratorium juga ada namanya akreditasi lab gitu ya. Jadi dari Badan Standarisasi Nasional itu memberikan guidance gimana cara berlaboratorium yang baik. Disebut dengan GLP atau SNI 17025. Jadi lab-lab yang kredibel harus terakreditasi oleh Badan Standarisasi Nasional. Nanti akan di-assess, jadi diperiksa oleh namanya KAN, Komite Akreditasi Nasional. Nanti dari KAN akan memberikan rekomendasi apakah lab ini cukup kompeten atau tidak untuk melakukan pengujian-pengujian, memberikan standar mutu yang baik. Nah, yang kedua, kalau untuk uji klinis, itu ada guidance atau peraturan yang lain yang disebut dengan GCP, uji klinis yang baik. Ini dari Badan POM juga sudah mengeluarkan guidance-nya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, itu lab harus mengikuti standar tersebut untuk mendapatkan pengakuan dari Badan POM maupun dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang lab-lab yang sudah menjalankan standar-standar seperti inilah yang bisa diakui oleh badan regulatori, baik Badan POM maupun dari Kemenkes. Seperti itu. Oke, berarti
memang itu sudah bisa dipertanggungjawabkan dan secara otomatis juga kredibel juga. Betul gitu sekali. Ya Pak ya. Oke, karena kalau tadi kita sedikit bahas memang sebuah produk, apalagi produk kesehatan untuk diri kita nggak boleh sembarangan. Betul gitu ya Pak sekali, ya, karena ini menyangkut nyawa dan kesehatan manusia. Ya benar, jadi jangan lihat hanya khasiatnya atau klaimnya saja. Ya, betul sekali. Dilihat pengujiannya benar nggak, valid nggak pengujian yang dilakukan. Oke, baik. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Virgo, sekarang saya ingin ke line Zoom kembali. Ya, halo Pak Yamin. Halo Pak. Halo Pak Yamin. Ya, halo Pak Yamin. Halo Pak. Halo. Ya, masih tersambung Pak Yamin? Halo Pak Yamin? Oke, baik. Mungkin saya kembali ke Pak Virgo ya Pak ya. Ya, udah tersambung? Ya, baik Pak Yamin? Iya. Ya, oke. Kalau tadi saya sudah dijelaskan juga oleh Pak Virgo juga ya Pak ya, sebenarnya memang uji-uji klinis yang memang dilakukan harus dengan lab yang memang sudah kredibel ya dan juga bisa dipertanggungjawabkan nih Pak Yamin. Nah kalau PT HGI sendiri saya yakin juga memang uji-ujinya juga sudah dilakukan oleh lab yang memang bisa dipertanggungjawabkan juga ya Pak Yamin ya. Tapi apakah memang sudah bisa diterima juga oleh kalangan praktisi kesehatan nih Pak? Iya, memang itu ada persoalan lain Mbak Nana ya, kalau kita bicara apakah produk kita sudah diterima oleh praktisi kesehatan. Tapi yang sebelum kita bahas itu ya pertama bahwa memang kami ini kerjasama dengan lab-lab yang sudah terakreditasi. Yang kita sedang upayakan ini adalah yang sudah adalah uji pertama itu dengan lab UGM dengan Proplis. Ini memang ada sementara diajukan juga di direksi untuk uji yang kedua, uji tahap kedua. Tetap dengan SOMAN, tetapi nanti kita akan ikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Tidak menutup kemungkinan juga kita nanti akan kerjasama juga dengan lab-lab lain. Nah, kalau soal produk yang memiliki uji klinis atau misalkan itu bisa dipakai oleh praktisi kesehatan ini soal lain lagi ya Mbak Nana ya. Karena kalau kita lihat pengalaman dulu itu ada salah satu produk fitofarmaka yang diproduksi oleh salah satu pabrik nasional itu untuk menurunkan kadar gula darah atau kadar hipertensi, kadar tekanan darah. Terus juga ada produk satunya mereka itu kalau tidak salah itu menurunkan kadar kolesterol. Kalau saya lihat itu memang waktu itu penelitinya adalah Ibu Menkes sendiri. Waktu itu belum menjabat sebagai Menkes. Setelah terbukti penelitiannya, kemudian tiba-tiba produk tersebut. Ya, halo Pak. Ya, halo Pak Yamin. Baik, sepertinya obat tersebut nggak jalan gitu sampai pada akhirnya dikeluarkan dari daftarnya itu nggak jalan gitu. Jadi kembali lagi bahwa kalaupun sampai itu sudah ada fitofarmakanya dan kemudian menjadi list obat yang termasuk di dalam daftar BPJS, persoalannya apakah ada praktisi yang menuliskan resep untuk menggunakan ini. Jadi persoalannya di situ lagi. Ya, itu kembali lagi ke persoalan awal yang saya sampaikan di awal diskusi. Ya, Mbak Nana. Ya, baik. Walaupun sebenarnya memang kalau bisa diterima oleh kalangan praktisi kesehatan juga baik sekali ya Pak ya. Oke. Kalau tadi kita sudah ke Pak Yamin, kita kembali ke line Zoom dengan Prof. Zulis. Halo Prof. Ya, halo Mbak Nana. Oke, Prof, terakhir nih Prof, sebagai penutup talk show kita ini. Tadi kan juga Prof Zulis sudah menjelaskan juga ke pemirsa bahwa Prof juga pernah menguji produk dari PT HGI yaitu produk Soman ya Prof ya. Oke, nah kalau gitu sebenarnya Prof juga bisa nggak sih memberikan kiat-kiat nih kepada masyarakat Indonesia juga agar tidak salah memilih produk herbal yang memang berkhasiat untuk kesehatan tubuh? Oke, baik Mbak Nana.
Mungkin secara umum ya, apa yang harus kita lakukan ketika memilih produk-produk herbal. Ya. Yang pertama tentu kita harus melihat apakah produk tersebut sudah terregistrasi di Badan POM atau belum. Itu akan menggambarkan bahwa produk tersebut memang legal, kemudian sudah ada reviewnya oleh tim di Badan POM ya. Baik itu adalah jamu ataupun mungkin obat herbal terstandar ataupun fitofarmaka begitu. Karena itu merupakan pintu masuk ya. Jadi kalau ada obat yang kemudian diedarkan tapi ternyata belum ada izin edarnya dan sebagainya, tentu kita akan mempertanyakan. Jadi pertama pastinya itu dulu ya, sebelum kita ngomong khasiat dan sebagainya, itu produknya legal atau tidak, resmi atau tidak. Karena juga kadang-kadang masyarakat menjumpai, dan saya kemarin menjumpai sendiri atas satu produk herbal dari suatu produsen, yang itu ternyata setelah saya tanyakan di Badan POM, ternyata NIE-nya palsu. Nah, itu sangat merugikan sekali pada ini, walaupun ini di luar konteks ya, tapi ini karena saya diminta untuk memberikan saran kepada masyarakat bagaimana memilih ya. Jadi pertama itu adalah obatnya harus yang legal dulu ya. Benar. Paling tidak ada tanda atau registrasi di Badan POM. Kalaupun ada tertulis itu dicek lagi di Badan POM. Saya kira Pak Yamin juga dulu di Balai POM ya. Jadi sekarang Badan POM sangat terbuka untuk misalnya kita mau menanyakan, ada berbagai fasilitas yang untuk diakses. Apakah benar ini nomor TR-nya benar seperti itu. Jadi ini kemarin ada nomornya dalam produknya, saya punya fotonya. Tetapi setelah saya tanyakan ternyata nomornya itu palsu ya. Nah, yang kedua tentu efikasi atau khasiat ya. Jadi tentunya kalau jamu memang biasanya tidak bisa mengklaim terlalu tinggi untuk khasiat. Tapi paling tidak kita bisa mendapatkan informasi pengalaman-pengalaman dari mungkin yang orang-orang yang sudah pernah menggunakan. Jadi saya kira kita juga harus, yang ketiga adalah produsennya, saya kira kita perlu memperhatikan juga ya. Jadi produsen itu juga menunjukkan kredibilitas dari suatu produk. Jadi kalau produsennya aja entah apa ya, abal-abal begitu. Dan kemarin yang saya ceritakan tadi barusan itu setelah saya tanyakan pada Badan POM bilang ini mafia ini produsennya. Artinya sudah menjadi blacklist ya. Jadi kalau HGI misalnya yang contohnya kan, saya kira siapa yang nggak kenal pabriknya aja gede gitu kan misalnya. Nah, artinya ada 3 ya, saya ulangi. Pertama, produknya resmi, terdaftar di Badan POM, kemudian juga memiliki efikasi dan juga keamanan yang itu bisa dilihat dari mungkin pengalaman dan juga apa yang total di dalam klaimnya. Kemudian yang ketiga adalah ya kita harus lihat dari produsennya. Demikian, Mbak. Oke, baik Prof. Zulis, kiat-kiatnya sangat baik sekali dan memang penting banget apalagi untuk mengkonsumsi untuk diri kita sendiri ya Pak ya, kita harus memilih produk-produk yang sangat baik dan memang izin BPOM itu sangat penting sekali. Terima kasih Prof. Zulis atas waktunya hari ini Prof. Oke, dan juga Pak Yamin, terima kasih Pak Yamin atas waktunya hari ini Pak. Sama-sama Mbak. Oke, dan juga Pak Virgo, hari ini terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum kita mengakhiri program kita hari ini, ada sedikit tanda terima kasih juga dari PT Suman Indonesia, pastinya untuk Pak Virgo. Ya. Sedikit tanda terima kasih juga Pak untuk Bapak. Oke, terima kasih. Silakan diterima, terima kasih. Dan untuk Prof. Zulis, baik, saya wakilkan sedikit tanda terima kasih dari kita untuk Prof. Zulis. Oke pemirsa, sangat penting sekali memilih produk kesehatan, apalagi untuk diri Anda sendiri. Seperti tadi kalau kata Pak Virgo, yang terpenting adalah aman, berkhasiat dan juga bermanfaat. Lalu kalau menurut Prof. Zulis, memang dasarnya harus ada izin BPOM. Jadi harus berhati-hati dalam memilih produk kesehatan. Saya Ferdiana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.